Nah, berikutnya ini yang kita sebut dengan teori dari Maslow. Oke, coba sekarang Aurelia Nur, bacakan Aurelia. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan Aurelia. Teori kebutuhan, teori Maslow, dari bawah ya, Pak. Ya. Kebutuhan fisiologis. Contohnya makanan, udara, seks, terus kebutuhan rasa aman, kelindungan, peraturan undang-undang, terus kebutuhan sosial, dihormati, pertemanan, rasa memiliki, terus kebutuhan ego, status, percaya diri, harga, terus aktualisasi diri, sukses, kuasa. Oke, ya. Jadi menurut Maslow, kebutuhan itu berjenjang. Dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang rendah dipenuhi dahulu, baru kebutuhan berikutnya. Ya, ini yang kita sebut dengan kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Jadi makan dan minum, ya ini kebutuhan fisiologis. Ya, kemudian saya ingin aman, punya rumah yang tenang, aman. Nah, ini kebutuhan rasa aman, ya, baik secara fisik dan psikis. Saya beragama harus bisa menjalankan agama dan ibadah saya. Nah, ini adalah kebutuhan rasa aman yang tidak terganggu, ya. Nah, kemudian kebutuhan sosial, kita butuh berteman, kita butuh bersosialisasi, ada orang menciptakan sosial media, Anda punya akun. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan sosial. Anda juga ingin berprestasi, ingin mendapatkan nilai yang baik, ya, ingin memenangkan kompetisi. Ini juga adalah yang kita sebut dengan kebutuhan ego. Nah, setelah kebutuhan ego, ada lagi yang kita sebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Ya, berhubungan dengan keinginan dari seseorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Ya, misalnya dia ingin menjadi ketua sebuah organisasi. Nah, ini bagian dari aktualisasi diri. Dia ingin berbagi dengan orang lain, ingin membagikan sebagian apa yang dimilikinya. Nah, ini juga adalah bagian dari aktualisasi diri. Ya, jadi tidak aktualisasi diri seringkali dilakukan tidak mesti Anda harus berhasil secara materi. Adik-adik mahasiswa sekarang bisa mengaktualisasikan diri, ya, dengan membagi kepada masyarakat pengetahuan yang Anda miliki. Anda membuat blognya berisi tentang informasi-informasi yang berharga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, ini juga bagian dari aktualisasi diri, ya. Nah, jadi kalau kita petakan ini, ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, ya, kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ya, punya kepercayaan diri, ya, punya status dan lain sebagainya. Nah, konsep ini, konsep kebutuhan Maslow ini sering digunakan di dalam komunikasi iklan, ya. Contohnya ini, iklan vitamin C. Berarti ini adalah menggambarkan kebutuhan fisik, ya. Nah, di sebelah kanan kita lihat iklan tentang yang menggambarkan persahabatan, pertemanan. Jadi mereka mengadopsi bahwa kebutuhan konsumen adalah bersosialisasi. Nah, ini sering dimanfaatkan oleh mereka, ya. Nah, slide berikutnya kita lihat nih, iklan asuransi. Ya. Nah, ini konsep yang dimunculkan adalah sebetulnya kebutuhan rasa aman. Ya. Orang akan dibantu meringankan bebannya kalau terjadi sesuatu dengan kita dengan ikut asuransi. Nah, sebelah kanan kita lihat iklan Nissan Serena. Ya, dengan tagline-nya The Peak of Success. Ya, menggambarkan produk itu diasosiasikan dengan kebutuhan dari konsumen yang sudah dapat dicapai, ya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi orang yang mengaktualisasikan diri, ya, dia menggunakan Nissan Serena. Nah, ini beberapa aplikasi dari kebutuhan yang digunakan di dalam proses pemasaran, ya. Nah, ini juga contoh lainnya, ya. Iklan Morinaga Platinum menunjukkan penerapan prinsip kebutuhan aktualisasi diri pada kebutuhan Maslow, ya. I wanna be a doctor. Nah, ya.
Jadi ini menggambarkan aktualisasi diri. Jangan lupa ya, dia mengkonsumsi tadi morinaga tersebut. Nah, ini kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh pesan tersebut. Ya. Nah, yang berikutnya adalah selain teori Maslow, ada juga yang disebut dengan teori McClelland, Theory of Learned Needs. Jadi menurut McClelland, kebutuhan konsumen itu ada 3 pada intinya. Kebutuhan untuk power, kebutuhan untuk afiliasi, dan kebutuhan untuk sukses atau achievement. Ya, ini yang disebut dengan teori McClelland. Jadi teori McClelland, nah ini 3 ini teorinya ini, ya, achievement, affiliation, dan power. Nah, 3 kebutuhan. Kebutuhan untuk sukses. Ya, jadi kebutuhan untuk sukses. Oke, Sultan, tolong dibacakan, Sultan. Ada, Sultan? Halo, Sultan. Ya, Pak. Ya, tolong bacakan, Sultan. Kebutuhan sukses. Keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Kebutuhan afiliasi. Kebutuhan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari tempat yang bisa menemaninya, ingin dimiliki oleh orang-orang sekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Kebutuhan kekuasaan, keinginan seseorang untuk bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Oke ya. Jadi kebutuhan afiliasi itu mirip dengan kebutuhan sosial pada konsep Maslow. Kekuasaan ini mirip dengan kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Kemudian kebutuhan sukses ini mirip dengan kebutuhan ego. Nah, ini kira-kira ruang lingkup dari kebutuhan yang menurut McClelland. Nah, tapi sesungguhnya kebutuhan ini memiliki kelemahan konsep ini. Ya, coba Anda tuliskan. Kira-kira dengan konteks sekarang kebutuhan apa lagi yang sebetulnya harus ada tapi belum muncul di dalam teori ini? Coba Anda tuliskan. Kira-kira apa? Coba saya berikan waktu 1 menit. Silakan. Kebutuhan apa? Ya. Kebutuhan apa lagi yang belum ada di sini? Ya, yang ini merupakan salah satu kelemahan dari teori Maslow. Coba silakan dituliskan. Ya, coba agak mikir sedikit. Ya, kebutuhan apa lagi? Atau apa kebutuhan yang sudah ada tetapi tidak tercantum di dalam konsep Maslow ini? Oke, silakan. Anda tuliskan. Oke, kebutuhan kedamaian diri. Oke, apa lagi? Coba. Kebutuhan untuk bahagia. Oke, apa lagi? Coba, silakan tuliskan. Ayo, kebutuhan apa lagi? Nah, coba Anda perhatikan. Setiap tahun orang Islam pergi ke satu tempat. Nah, kebutuhan apa itu? Kebutuhan rohani. Betul ya. Kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, ya. Nah, kita lihat yang beragama Kristen dia juga pergi berziarah ke berbagai tempat di Eropa maupun di Timur Tengah. Ya. Nah, jadi ada kebutuhan yang belum masuk di sini, kebutuhan spiritual. Dan itu sebetulnya sudah sangat lama dirasakan. Nah, implikasinya ini sangat besar ya. Karena adanya kebutuhan spiritual itu, malah bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual meningkat. Kita lihat perusahaan travel bureau umroh berkembang dengan pesat. Perusahaan travel bureau untuk pergi ke Timur Tengah, ke Italia, ke Perancis bagi yang beragama Katolik maupun Kristen, itu juga tumbuh dan berkembang. Nah, ini bagaimana kebutuhan ini mendorong sebuah bisnis. Ya.